Di sebuah kota kecil yang tenang, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan halaman penuh bunga matahari. Di sanalah tinggal pasangan yang dikenal sebagai keluarga ideal oleh tetangga sekitar. Nisa, seorang wanita berusia 30 tahun yang lembut, pekerja keras, dan selalu tersenyum, serta Raka, suaminya, seorang pria karismatik berusia 34 tahun yang dikenal sebagai sosok penyayang dan ambisius dalam karir. Nisa dan Raka menikah 5 tahun lalu setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Pernikahan mereka terlihat sempurna di mata orang lain. Nisa adalah ibu rumah tangga yang telaten, selalu memastikan rumah mereka bersih, makanan siap di meja tepat waktu, dan selalu ada untuk mendukung Raka dalam setiap langkah karir. Sementara itu, Raka adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab, membawa pulang gaji bulanan yang cukup besar dari pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan properti ternama. Namun, di balik senyuman yang selalu mereka tunjukkan, ada sesuatu yang tidak beres. Nisa sering merasa kesepian. Sejak 6 bulan terakhir, Raka mulai jarang pulang ke rumah. Alasannya selalu sama, rapat penting, proyek besar, atau acara dengan klien. Awalnya, Nisa percaya. Dia bahkan berusaha mendukung suaminya dengan mengirimkan makanan ke kantor, atau memberikan pesan-pesan manis di pagi hari. Namun, semakin lama, rasa curiga mulai menggerogoti hati Nisa. Ada beberapa hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Raka seringkali tidak mengangkat teleponnya, meskipun dia tahu Nisa sedang menunggu kabar. Beberapa kali, Nisa menemukan nota belanja dari restoran mahal yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Terkadang, saat Raka pulang larut malam, aroma parfum asing samar-samar tercium dari jasnya. Nisa mencoba mengabaikan semua ini. Dia berpikir bahwa mungkin dirinya terlalu sensitif atau kurang memahami tekanan pekerjaan Raka. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuatnya merasa ada yang salah. Suatu malam, saat Nisa sedang membersihkan tas kerja Raka, dia menemukan sebuah struk parkir dari sebuah hotel mewah di pusat kota. Struk itu tertanggal 2 minggu lalu, pada hari di mana Raka mengatakan sedang lembur di kantor. Jantung Nisa berdebar kencang. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia belum siap untuk menghadapi kebenaran. Nisa memutuskan untuk menyimpan struk itu tanpa mengatakan apapun kepada Raka. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini mungkin hanya kesalahpahaman. Namun, rasa penasarannya semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suaminya yang dulu begitu perhatian kini terasa begitu jauh? Sementara itu, Raka sepertinya tidak menyadari bahwa istrinya mulai curiga. Dia terus melanjutkan rutinitasnya yang aneh, pulang larut malam, dan jarang berbicara tentang detail pekerjaannya. Hubungan mereka mulai dipenuhi keheningan yang canggung. Hari-hari berikutnya di rumah Nisa dan Raka dipenuhi dengan keheningan yang tak biasa. Setelah menemukan struk parkir hotel itu, Nisa merasa sulit untuk bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dia mencoba menahan diri untuk tidak langsung mengonfrontasi Raka. Dia tahu bahwa jika dia salah langkah, pernikahan mereka bisa hancur dalam sekejap. Namun, rasa penasarannya semakin besar, dan dia mulai mencari cara halus untuk mendapatkan jawaban. Suatu pagi, saat Raka bersiap-siap untuk pergi ke kantor, Nisa memberanikan diri untuk bertanya dengan nada santai. "Sayang, akhir-akhir ini kamu sering pulang larut malam. Apakah ada masalah di kantor?" Raka, yang sedang mengancingkan jasnya, tersenyum tipis tanpa menoleh. "Tidak ada masalah, hanya proyek besar yang harus segera diselesaikan. Kamu tahu kan, tekanan pekerjaan seperti ini kadang-kadang bikin aku harus lembur." Nisa mengangguk pelan, meskipun hatinya diliputi keraguan. Dia tahu jawaban itu terlalu sempurna, terlalu datar. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat Raka melangkah keluar pintu, dia menatap punggung suaminya dengan perasaan campur aduk. Beberapa hari kemudian, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Dia tahu bahwa jika ingin mengetahui kebenaran, dia harus mencari bukti yang lebih konkret. Saat Raka sedang mandi di malam hari, Nisa diam-diam membuka tas kerja suaminya. Di dalamnya, dia menemukan sebuah buku catatan kecil yang biasa digunakan Raka untuk mencatat agenda penting. Saat membuka halaman-halamannya,
Nisa menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Ada beberapa catatan singkat yang tertulis dengan kode-kode aneh, seperti inisial nama dan tanggal-tanggal tertentu. Salah satu catatan menyebutkan inisial R, disertai dengan alamat hotel yang sama dengan struk parkir yang ditemukannya sebelumnya. Nisa merasa tubuhnya gemetar. R? Siapa R? Gumamnya pelan. Dia mencoba mencari nama itu di internet, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan. Namun, ada satu hal yang pasti, Raka sedang menyembunyikan sesuatu, dan itu melibatkan orang lain. Keesokan harinya, Nisa mencoba mencari jawaban dari orang-orang terdekat mereka. Dia memutuskan untuk menghubungi sahabat dekat Raka, Dika, yang sudah lama tidak bertemu. Dika adalah satu-satunya orang yang mungkin tahu rahasia Raka. Aku hanya khawatir dengan Raka, kata Nisa saat bertemu Dika di sebuah kafe kecil. Akhir-akhir ini dia terlihat sangat sibuk, bahkan jarang pulang ke rumah. Apakah kamu tahu sesuatu tentang pekerjaannya? Dika tampak ragu sejenak, lalu menggeleng pelan. Maaf, Nisa, aku tidak tahu banyak tentang pekerjaannya belakangan ini. Kami juga sudah jarang bertemu. Tapi kalau kamu merasa ada yang tidak beres, mungkin kamu harus bicara langsung dengannya. Jawaban Dika membuat Nisa semakin bingung. Dia merasa seolah-olah semua orang tahu sesuatu yang disembunyikan darinya, tetapi tidak ada yang mau mengatakannya dengan jelas. Di sisi lain, Raka mulai menunjukkan perubahan sikap yang semakin mencurigakan. Dia seringkali menerima panggilan telepon di tengah malam dan langsung pergi ke ruang tamu untuk berbicara dengan nada rendah. Kadang-kadang, Nisa mendengar suara tawa atau percakapan yang terdengar begitu akrab dari balik pintu. Hati Nisa semakin terluka setiap kali mendengar hal itu. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuat Nisa terpukul. Suatu sore, saat sedang membersihkan lemari Raka, dia menemukan sebuah dasi yang tidak asing baginya. Dasi itu bukan milik Raka. Warnanya cerah, dengan motif bunga-bunga yang feminin. Nisa memegang dasi itu dengan tangan gemetar. Dia tahu bahwa ini adalah bukti nyata bahwa ada wanita lain dalam hidup Raka. Nisa duduk di tepi tempat tidur mereka, memegang dasi itu erat-erat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia mengonfrontasi Raka? Atau haruskah dia diam saja dan berusaha memperbaiki hubungan mereka? Sementara itu, Raka sepertinya tidak menyadari bahwa istrinya telah menemukan bukti-bukti ini. Dia terus menjalani rutinitasnya yang misterius, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, di balik senyuman dinginnya, ada rasa bersalah yang mulai menghantui pikirannya. Malam itu hujan deras mengguyur kota, menciptakan suasana yang suram dan dingin di rumah Nisa dan Raka. Nisa duduk di meja makan dengan mata kosong, menatap ponselnya tanpa benar-benar membaca pesan-pesan yang masuk. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa R? Mengapa Raka semakin menjauh darinya? Dan apakah dasi yang ditemukannya benar-benar milik wanita lain? Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah. Rambutnya basah karena hujan. Dia langsung melemparkan tas kerjanya ke sofa tanpa memberikan senyuman atau sapaan seperti biasa. Kamu telat lagi, kata Nisa pelan, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Aku ada rapat dadakan, jawab Raka singkat, menghindari tatapan Nisa. Dia langsung menuju kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Nisa merasa ada sesuatu yang aneh malam itu. Instingnya mengatakan bahwa malam ini adalah momentum penting. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Setelah Raka selesai mandi dan keluar dengan handuk melilit di pinggangnya, Nisa memutuskan untuk bertindak. Raka, panggil Nisa dengan nada tegas namun gemetar. Aku ingin bicara serius. Raka berhenti sejenak, lalu memandang Nisa dengan ekspresi datar. Ada apa? Nisa menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan struk parkir hotel yang ditemukannya beberapa hari lalu di atas meja. Ini apa? Tanyanya. Matanya menatap tajam ke arah Raka. Raka terlihat bingung selama beberapa detik. Lalu wajahnya berubah menjadi tegang. Dia mengambil struk itu dan memeriksanya dengan cepat. Di mana kamu menemukan ini? Itu bukan jawaban, balas Nisa,
Suaranya mulai meninggi. Aku hanya ingin tahu, kenapa struk ini ada di tasku? Dan kenapa tanggalnya sama dengan hari di mana kamu bilang sedang lembur di kantor? Raka terdiam sejenak, lalu mencoba tersenyum tipis. Aku harus bertemu klien di hotel itu. Ada acara bisnis. Kamu tahu kan, kadang-kadang kita harus fleksibel demi pekerjaan. Tapi kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini padaku? Tanya Nisa. Air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa semuanya terasa begitu rahasia? Raka tampak gugup, tapi dia tetap berusaha bersikap tenang. Maafkan aku, Nisa. Aku hanya tidak mau kamu khawatir. Ini semua demi masa depan kita. Jawaban itu membuat Nisa semakin marah. Dia tahu Raka sedang berbohong. Dengan langkah cepat, dia mengambil dasi yang ditemukannya di lemari Raka dan melemparkannya ke hadapan suaminya. Kalau ini juga demi pekerjaan, lalu kenapa ada dasi wanita di lemari kita? Melihat dasi itu, Raka langsung membeku. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membela diri. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, dia menghela napas panjang. Nisa, aku... Raka menundukkan kepala, tampak ragu. Ya, aku memang bertemu seseorang. Tapi ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa maksudmu? Bentak Nisa, tidak bisa menahan amarahnya lagi. Apa kamu sudah gila? Apa aku tidak cukup baik untukmu? Apa aku tidak cukup berusaha? Bukan begitu, balas Raka cepat. Dia hanya teman. Kami bekerja sama di proyek ini. Aku tidak bermaksud. Jangan bohongi aku, potong Nisa. Air matanya mulai mengalir deras. Kalau cuma teman, kenapa kamu harus menyembunyikan semua ini? Kenapa kamu harus berbohong padaku? Raka terdiam. Dia tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Akhirnya, dia hanya berkata dengan suara pelan. Maafkan aku, Nisa. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Hari-hari setelah konfrontasi malam itu dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan di rumah Nisa dan Raka. Mereka berdua menjalani kehidupan sehari-hari seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Nisa tidak lagi tersenyum atau berbicara dengan hangat kepada Raka. Sementara Raka tampak semakin cemas dan gelisah. Namun, bagi Nisa, diam bukanlah pilihan. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu siapa wanita misterius itu dan mengungkap seluruh kebenaran. Hanya dengan begitu, dia bisa memutuskan langkah apa yang harus diambilnya selanjutnya. Suatu pagi, saat Raka sedang bersiap untuk pergi ke kantor, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia diam-diam membuka tas kerja suaminya dan menemukan sebuah ponsel kedua yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ponsel ini adalah kunci dari semua misteri. Dengan hati-hati, Nisa membawa ponsel itu ke kamarnya dan mencoba membukanya. Untungnya, Raka ternyata tidak menggunakan kata sandi yang rumit. Saat layar menyala, Nisa langsung disambut oleh ratusan pesan dan panggilan dari satu nomor yang sama. R. Dia mulai membaca percakapan-percakapan itu dengan tangan gemetar. Isi pesan-pesan tersebut membuat darahnya mendidih. Ternyata, R bukan hanya sekadar teman kerja seperti yang dikatakan Raka. Wanita itu adalah Anindya Ratnasari, seorang rekan bisnis yang telah bekerja sama dengan Raka selama 6 bulan terakhir. Hubungan mereka jauh melampaui batas profesionalitas. Dalam salah satu pesan, Anindya menulis, "Kapan kamu bisa meninggalkan istrimu? Aku sudah lelah menjadi wanita lain." Dan jawaban Raka, "Sabar, sayang. Aku sedang mencari cara terbaik. Ini tidak mudah." Nisa merasa seperti ada belati menusuk jantungnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, pria yang dulu bersumpah untuk mencintainya seumur hidup, bisa melakukan hal sekejam ini. Setiap kata dalam percakapan itu terasa seperti pengkhianatan yang semakin dalam. Setelah membaca semua pesan itu, Nisa memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Raka. Dia tahu bahwa jika dia bertindak terburu-buru, Raka mungkin akan menutupi semuanya dan membuat situasi semakin rumit. Sebaliknya,
Dia memilih untuk tetap tenang dan mulai merencanakan sesuatu yang akan membuat Raka dan Anindya menyesali tindakan mereka. Langkah pertama Nisa adalah mencari tahu lebih banyak tentang Anindya. Dia membuka profil media sosial wanita itu dan menemukan bahwa Anindya adalah seorang wanita karir yang cukup populer di kalangan kolega Raka. Foto-foto Anindya di Instagram menunjukkan bahwa dia sering menghadiri acara mewah bersama Raka, meskipun Raka tidak pernah memberitahu Nisa tentang hal itu. Nisa juga menemukan alamat apartemen Anindya melalui salah satu unggahan lokasi yang tidak disadari oleh Anindya. Dia mencatat alamat itu, lalu memutuskan untuk mengembalikan ponsel Raka ke tempat semula tanpa meninggalkan jejak. Di sisi lain, Raka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa Nisa semakin dingin dan curiga terhadapnya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam dalam keheningan, Raka mencoba memecah kebekuan. "Nisa, aku tahu aku salah," katanya pelan. "Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Bisakah kita bicara?" Nisa hanya menatapnya dengan mata dingin tanpa berkata apa-apa. Dia tidak berniat memberikan kesempatan pada Raka untuk menjelaskan dirinya. Baginya, kata-kata Raka sudah tidak berarti lagi. Melihat reaksi Nisa, Raka mulai gugup. Dia khawatir bahwa Nisa mungkin sudah mengetahui lebih banyak tentang hubungannya dengan Anindya. Malam itu, dia diam-diam memeriksa ponsel keduanya dan menyadari bahwa ada beberapa notifikasi yang belum dibacanya. Hatinya langsung berdebar kencang. Apakah Nisa sudah membaca isi ponsel itu? Hari-hari berikutnya di rumah Nisa dan Raka dipenuhi dengan ketegangan yang semakin tebal. Nisa tidak lagi menunjukkan tanda-tanda emosi apapun di depan Raka. Dia tetap tenang, bahkan terlalu tenang, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Raka, di sisi lain, semakin gelisah. Dia mencoba mendekati Nisa berkali-kali, tetapi selalu ditolak dengan dingin. Nisa tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Dia harus mengambil kendali atas situasi ini. Dengan informasi yang telah dikumpulkannya dari ponsel Raka, dia memutuskan untuk bertindak, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki kekuatan meskipun hatinya hancur. Suatu sore, Nisa memutuskan untuk pergi ke apartemen Anindya. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Penampilan rapi, ekspresi wajah yang tenang, dan satu tujuan jelas dalam pikirannya. Saat sampai di apartemen, dia menekan bel pintu dengan mantap. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di sana berdirilah Anindya. Wanita itu tampak terkejut melihat Nisa di depan pintunya. "Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya terdengar waspada. Nisa tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada datar, "Aku yakin kamu tahu siapa aku. Aku istri sah Raka." Anindya langsung pucat. Dia tampak gugup, lalu mencoba menutupi ketidaknyamanannya dengan nada defensif. "Aku tidak tahu apa-apa tentang hubungan kalian. Jangan salahkan aku atas masalahmu." "Tapi kamu tahu," balas Nisa dengan tajam. "Kamu tahu bahwa dia sudah menikah. Tapi kamu tetap melanjutkan hubungan ini. Kamu bukan korban, Anindya. Kamu sama bersalahnya dengan dia." Anindya terdiam sejenak, lalu mencoba berkata dengan nada menantang. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak bicara langsung dengan Raka? Aku tidak ada urusan denganmu." "Karena ini bukan hanya tentang dia," jawab Nisa. Matanya menatap tajam ke mata Anindya. "Ini tentang harga diriku. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup dengan mudah setelah semua ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nisa berbalik dan pergi meninggalkan apartemen Anindya. Dia tahu bahwa pertemuannya dengan wanita itu bukanlah akhir, melainkan awal dari rencananya. Setelah pertemuan dengan Anindya, Nisa mulai merancang rencananya secara detail. Dia memutuskan untuk menggunakan hubungan kerja Raka sebagai senjata utamanya. Setelah melakukan riset singkat, dia menemukan bahwa proyek besar yang sedang dikerjakan Raka sangat bergantung pada investor utama perusahaan, seorang pengusaha kaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Nisa memutuskan untuk mengirimkan surat anonim kepada investor tersebut, berisi bukti-bukti perselingkuhan Raka dengan Anindya.
Dia juga menyertakan beberapa tangkapan layar percakapan mereka, serta foto-foto keduanya di acara-acara mewah yang dihadiri bersama. Aku tidak peduli apakah ini akan menghancurkan karir Raka, gumam Nisa pada dirinya sendiri saat menulis surat itu. Dia pantas mendapatkan konsekuensi atas apa yang telah dia lakukan. Beberapa hari setelah Nisa mengirimkan surat anonim, Raka mulai merasakan dampaknya. Bosnya memanggilnya ke ruang rapat untuk membahas masalah serius. Saat Raka masuk, dia disambut oleh wajah-wajah tegang para direksi. "Raka, kami menerima keluhan serius dari salah satu investor utama kami," kata bosnya dengan nada dingin. "Mereka mengatakan bahwa perilaku Anda di luar pekerjaan dapat merusak citra perusahaan." Raka langsung pucat. Dia tahu persis apa yang sedang dibicarakan. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan yang bisa membenarkan tindakannya. Saat meninggalkan ruang rapat, Raka merasa dunianya runtuh. Dia menyadari bahwa ini pasti ulah Nisa, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Di sisi lain, Nisa merasa lega setelah langkah pertama rencananya berhasil. Namun, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang harus dilakukannya untuk benar-benar membalas pengkhianatan Raka. Hari itu dimulai dengan kabar buruk bagi Raka. Setelah pertemuan dengan para direksi, dia dipanggil kembali ke kantor untuk mendengar keputusan akhir perusahaan. Dengan langkah gontai, Raka masuk ruang rapat, di mana bosnya duduk dengan wajah muram. "Raka," kata bosnya dengan nada tegas, "setelah mempertimbangkan semua informasi yang kami terima, kami memutuskan bahwa Anda harus mengundurkan diri dari posisi Anda. Ini demi menjaga reputasi perusahaan." Raka terdiam, tubuhnya seperti lumpuh. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari karir yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Tapi yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa Nisalah biang keladi di balik semua ini. Saat pulang ke rumah malam itu, Raka langsung menghadap Nisa. Wajahnya penuh kemarahan, tetapi juga ada rasa bersalah yang mendalam di matanya. "Nisa, apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara tinggi. "Aku tahu ini ulahmu. Kamu yang mengirim surat itu ke investor." Nisa hanya tersenyum dingin, lalu berkata dengan tenang, "Ya, aku yang melakukannya. Dan aku tidak menyesal sama sekali." "Kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu tahu apa yang sudah kamu rusak?" "Aku kehilangan pekerjaanku karena ulahmu," bentak Raka. "Bukan karena ulahku, Raka," balas Nisa dengan nada tajam. "Ini semua karena ulahmu sendiri. Kamu pikir aku akan diam saja setelah mengetahui semua kebohonganmu? Kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup bahagia dengan wanita lain sementara aku hancur di sini?" Raka terdiam sejenak, lalu mencoba membela diri. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku salah jalan." "Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakanmu," potong Nisa. "Kamu mengkhianati janji pernikahan kita. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Dan sekarang, kamu harus merasakan konsekuensinya." Di hari yang sama, Nisa juga memutuskan untuk menghadapi Anindya sekali lagi. Kali ini, dia datang dengan bukti-bukti lengkap, termasuk tangkapan layar percakapan Raka dan Anindya, serta foto-foto mereka bersama. Dia ingin memastikan bahwa Anindya benar-benar menyadari kesalahannya. "Apa maksudmu dengan semua ini?" tanya Anindya dengan nada defensif saat melihat dokumen-dokumen yang diberikan Nisa. "Inilah harga yang harus kamu bayar atas perselingkuhanmu," jawab Nisa dengan dingin. "Aku sudah mengirim salinan dokumen ini ke atasanmu. Kamu pikir kamu bisa terus bekerja di perusahaan itu setelah semua ini?" Anindya tampak panik. Dia tahu bahwa jika skandal ini sampai ke telinga bosnya, karir profesionalnya juga akan hancur. Dengan mata berkaca-kaca, dia mencoba memohon kepada Nisa. "Tolong, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku tidak akan menghubungi Raka lagi." "Tapi sudah terlambat," balas Nisa. "Kamu dan Raka sudah merusak hidupku. Sekarang, giliran kalian untuk merasakan akibatnya." Setelah semua rencananya berhasil, Nisa merasa lega. Namun,
dia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari ceritanya. Malam itu, dia duduk di depan meja kerjanya dan mulai menulis surat cerai untuk Raka. Dia tahu bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Raka, tulisnya, aku tidak bisa melanjutkan hidup bersamamu. Kamu telah menghancurkan segalanya. Aku meminta cerai, dan aku berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Setelah menyelesaikan surat itu, Nisa meletakkannya di meja makan, lalu pergi ke kamarnya. Dia tahu bahwa besok pagi, Raka akan membacanya, dan hidup mereka akan berubah selamanya. Pagi berikutnya, Raka menemukan surat cerai itu di meja makan. Dia membacanya dengan tangan gemetar, lalu duduk di kursi dengan wajah kosong. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya, pekerjaannya, istrinya, dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Nisa merasa damai untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Dia tahu bahwa masa depannya masih penuh tantangan, tetapi dia siap untuk memulai hidup baru tanpa Raka. Minggu-minggu setelah surat cerai itu ditemukan oleh Raka dipenuhi dengan keheningan yang mendalam di rumah mereka. Nisa sudah pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, meninggalkan rumah yang penuh kenangan menyakitkan. Dia memutuskan untuk menjalani hidup sendiri, jauh dari bayang-bayang Raka. Baginya, ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dan kedamaian. Di sisi lain, Raka merasa seperti orang asing di rumah yang dulunya dibangun bersama Nisa. Setiap sudut rumah terasa dingin dan kosong tanpa kehadiran istrinya. Dia mencoba menghubungi Nisa berkali-kali, tetapi semua panggilannya diabaikan. Nisa tidak ingin ada kontak lagi dengannya, setidaknya untuk saat ini. Setelah pindah ke apartemennya yang baru, Nisa mulai fokus pada dirinya sendiri. Dia mendaftar ke kursus memasak profesional, sesuatu yang selalu dia impikan tetapi tidak pernah punya waktu untuk dilakukan karena kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, dia juga mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko roti kecil milik teman lamanya. Meskipun awalnya sulit, Nisa menemukan kebahagiaan dalam rutinitas barunya. Dia mulai merasa bahwa hidupnya bukan hanya tentang Raka atau rumah tangga yang hancur. Ada dunia yang lebih luas di luar sana, dan dia siap untuk menjelajahinya. Suatu hari, saat sedang bekerja di toko roti, seorang pelanggan setia memberikan pujian atas roti buatan Nisa. "Kamu sangat berbakat," katanya dengan senyum ramah. "Kenapa tidak membuka usaha sendiri?" Pujian itu membuat Nisa berpikir. Mungkin inilah saatnya baginya untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar bisa menjadi miliknya sendiri. Dia mulai merencanakan bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner, sesuatu yang bisa memberinya kebebasan finansial dan kebahagiaan. Sementara itu, Raka semakin tenggelam dalam penyesalan. Dia kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur, dan hubungannya dengan Anindya juga berakhir setelah wanita itu memutuskan untuk menjauh darinya. Anindya tidak mau lagi terlibat dalam skandal yang bisa merusak karir dan kehidupannya. Raka mencoba memperbaiki hidupnya dengan mencari pekerjaan baru, tetapi sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan kedua. Banyak perusahaan menolaknya karena reputasi buruk yang melekat padanya. Dia merasa seperti tersesat, tanpa arah yang jelas. Namun, di tengah kegelapan itu, Raka mulai merenung. Dia menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari tindakannya sendiri. Dia telah mengkhianati cinta sejati yang dimilikinya dengan Nisa, dan sekarang dia harus membayar mahal atas kesalahannya. Suatu malam, saat duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi, Raka menulis surat untuk Nisa. Surat itu berisi permintaan maaf tulus dan pengakuan bahwa dia telah belajar dari kesalahannya. Dia tahu bahwa surat itu mungkin tidak akan mengubah apapun, tetapi dia merasa perlu untuk mengungkapkan perasaannya. "Nisa," tulisnya, "aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Aku telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Kamu adalah cinta terbaik dalam hidupku, dan aku harap suatu hari kamu bisa menemukan kebahagiaan meskipun tanpa aku." Di sisi lain, Anindya sepenuhnya menghilang dari kehidupan Raka dan Nisa. Setelah skandal itu tersebar di tempat kerjanya, dia dipaksa mengundurkan diri dan pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru.
Dia tidak pernah lagi menghubungi Raka, dan nama Anindya secara perlahan memudar dari ingatan mereka berdua. Nisa membaca surat Raka beberapa hari kemudian. Dia tidak menangis atau marah, hanya merasa lega. Dia tahu bahwa Raka akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi bagi Nisa, itu sudah tidak penting lagi. Dia sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Raka. Sementara itu, Raka mulai membangun kembali hidupnya dengan langkah-langkah kecil. Dia mencoba mencari pekerjaan baru dan belajar untuk hidup sendiri. Meskipun sulit, dia tahu bahwa ini adalah cara untuk menebus kesalahannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak perpisahan Nisa dan Raka. Musim semi datang membawa angin segar dan harapan baru bagi keduanya. Meskipun jejak luka masih tersisa, mereka mulai menemukan makna baru dalam hidup mereka, masing-masing dengan caranya sendiri. Nisa kini menjalani hidup dengan penuh semangat. Bisnis roti kecil-kecilannya mulai berkembang pesat. Dia menamai usahanya Sun Sine Bakery, karena roti-rotinya selalu membawa kehangatan bagi pelanggan. Dengan keuletannya, Nisa berhasil menyewa toko kecil di pusat kota, dan pelanggan setia mulai berdatangan setiap hari. Selain itu, Nisa juga mulai mengikuti komunitas lokal untuk ibu tunggal dan wanita pekerja mandiri. Di sana, dia bertemu banyak orang yang memiliki pengalaman serupa dengannya. Mereka saling mendukung dan berbagi cerita tentang perjuangan hidup. Nisa merasa bahwa dia tidak sendirian lagi. Ada begitu banyak orang yang juga sedang berusaha bangkit dari masa lalu mereka. Suatu hari, saat sedang menata etalase di tokonya, seorang pria parubaya bernama Arif masuk ke toko. Dia adalah pelanggan tetap yang sering membeli roti untuk keluarganya. Arif tampak ramah dan hangat, dan dia selalu memberikan pujian atas kualitas roti Nisa. "Roti buatanmu benar-benar luar biasa," kata Arif suatu hari. "Kamu punya bakat besar." Nisa tersenyum malu, lalu berkata, "Terima kasih. Ini adalah cara saya mencari kebahagiaan setelah melewati masa sulit." Arif tampak tersentuh. Setelah beberapa detik, dia berkata dengan nada lembut, "Kalau kamu butuh teman untuk berbagi cerita, aku selalu ada." Pernyataan itu membuat Nisa terkejut, tetapi juga merasa hangat. Dia tahu bahwa dia belum siap untuk membuka hatinya kepada siapapun, tetapi kehadiran Arif memberi harapan bahwa suatu hari nanti, dia mungkin bisa menemukan cinta lagi, cinta yang lebih tulus dan penuh pengertian. Di sisi lain, Raka masih berjuang untuk membangun kembali hidupnya. Setelah beberapa kali gagal mendapatkan pekerjaan di bidang properti, dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia bergabung dengan sebuah organisasi nirlaba yang fokus membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Awalnya, Raka ragu apakah dia bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang jauh berbeda dari dunia korporat yang dulu ia geluti. Namun, seiring waktu, dia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Melihat senyum anak-anak yang mendapatkan beasiswa membuatnya merasa bahwa hidupnya masih memiliki arti. Suatu sore, saat sedang membantu seorang anak belajar matematika, Raka merenung. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang karir atau kekayaan, tetapi tentang dampak positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berbuat baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun dia tahu bahwa hubungannya dengan Nisa sudah berakhir, dia berharap bahwa suatu hari Nisa bisa menemukan kebahagiaan tanpa dirinya. Dia juga berterima kasih kepada Nisa karena telah memberinya pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa cinta sejati tidak boleh disia-siakan. Cerita ini berakhir dengan pesan moral yang kuat. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap orang berhak untuk memperbaiki kesalahannya serta menemukan kebahagiaan dalam hidupnya sendiri. Nisa telah menemukan kedamaian dan kebebasan dengan memulai hidup baru, meskipun harus melalui rasa sakit yang mendalam. Dia membuktikan bahwa wanita memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan menciptakan kebahagiaan sendiri. Sementara itu, Raka belajar untuk menebus kesalahannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun dia tidak bisa kembali ke masa lalu, dia menemukan makna baru dalam hidupnya dengan membantu orang lain. Setahun kemudian, Nisa mengadakan acara pembukaan resmi untuk cabang kedua Sun Sine Bakery. Toko itu ramai dikunjungi pelanggan,
dan Nisa tampak bahagia dengan senyum yang tulus. Di sudut ruangan, Arif hadir sebagai tamu undangan, memberikan dukungan penuh kepada Nisa. Di tempat lain, Raka sedang membantu sekelompok anak kecil belajar membaca di sebuah perpustakaan komunitas. Dia tersenyum melihat antusiasme mereka, merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Meskipun mereka tidak lagi bersama, Nisa dan Raka telah menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Dan seperti matahari yang selalu terbit setelah badai, mereka tahu bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mau berjuang.